Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumidin wa ba'd. Kita lanjut dars kita di dalam membaca kitab Taqrib At-Tadmuriyah di Syekhul Islam Taimiyah yang ditakribkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita lanjut kepada qaul al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala bid'atul qadar adrakat akhir asri sahabah. Bid'ah qadar, qadariyah ya, itu muncul dan menimpa akhir dari masa atau zaman sahabah. Itu di zaman dahulu qadariyahnya ikhwan, sebagaimana yang dikatakan oleh para masyayikh qadariyah gulat yang mereka dikafirkan oleh seperti sahabat Abdullah bin Umar. Fa ankaraha man kana minhum hayyan, kemudian diingkarilah bid'ah tersebut oleh sahabat yang masih hidup, ka Abdullah bin Umar wa Ibnu Abbasin wa amsalihima radhiyallahu taala anhum. Thumma hadatsat bid'atul irja' ba'da inqiradi asri sahabah. Kemudian muncullah bid'ah murji'ah, ya, kaum murji'ah dengan akidah irja'nya mereka setelah habis masa zamannya sahabat. Nah, fatakallama fiha kibarut tabi'in alladzina adrakuha. Maka di situ berbicaralah kibar tabi'in tentang masalah bid'atul irja' ini, yang mana kibar tabi'in alladzina adrakuha, yang mendapatkan apa? Mendapatkan masa-masa munculnya bid'atul irja' ini. Dan bid'atul murji'ah bid'ah yang tidak tertolong, ya, yang terus-menerus berkembang sampai sekarang. Thumma hadatsat bid'atut tajahhum ba'da inqiradi asri tabi'in. Kemudian muncul bid'ah at-tajahhum, Jahmiyah. Setelah habis masa tabi'in, jadi tabi'in selesai, muncul tuh kan bid'atul Jahmiyah. Wastafhala amruha, dan perkaranya semakin bertambah buruk. Lihat, di sini syahid yang sangat jelas, semakin akhir dari zaman yang ada, maka semakin buruk zaman tersebut. Makanya antum jangan kaget kalau ada orang yang pintar apa segala macam sesat, itu udah lama dari zaman dulu. Ya, di sini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita semua. Ya, sepintar-pintarnya orang ya dia bisa sesat. Sekelas ulama yang sangat pintar aja bisa sesat. Apalagi yang pas-pasan. Apalagi yang gelarnya doktor doang. Apalagi nggak punya gelar. Ya. Maka kita nggak bisa menjadikan barometer kita, tolak ukur kita tentang kebenaran yang ada atau ketidakbenaran yang ada, melihat tokoh di zaman sekarang. Melihat bagaimana dia belajar di mana, lamanya belajarnya dia, enggak. Kalau dilihatnya itu ya maka lebih layak lagi ulama ahli bidah di zaman dulu diambil ilmunya. Lebih pintar mereka. Antum lihat Zamakhsyari, kurang pintar apa? Yang lain-lain. Wastatara syarruha fi zamanil a'immah. Dan istatara, menyebar luas keburukan bid'ah Jahmiyah dan bid'ah-bid'ah yang ada di zaman para a'immah. Inilah mereka mendapatkan dampak yang sangat buruk, yang sangat jelek, dari kelompok-kelompok bid'ah tersebut. Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, dan yang lain-lain. Murji'ah, wal iyadzu billah. Ka al-Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad bin Hanbal ini mendapatkan dampaknya. Mihnah, mendapatkan ujian besar pada saat itu tentang fitnah khalqul Quran dan semisalnya. Wazawi, dan ya, apa zawi kemarin? Nah,
Ya, ulama yang sejalan dengan berjalan di atas jalan Imam Ahmad bin Hanbal, dan di atas akidahnya beliau. Atau teman-temannya beliau yang sesuai dengan beliau dari akidahnya dari para immat Ahlussunnah wal Jamaah. Tsumma hadatsat ba'da dzalika bid'atul hulul. Intinya ini gambaran secara umum. Kalau kita mau detailnya ya kitab-kitab para ulama salaf atau kitab-kitab tarikh atau kitab-kitab apapun itu yang membahas tentang masalah mereka. Kemudian setelah itu muncullah bid'ah al-hulul. Apa kemarin? Hululiyah. Ya. Tentang keyakinan bahwasanya Allah bersatu dengan makhluk. Wa dhahar amruha fi zamanil Husain al-Hallaj, dan perkara tersebut tampak di zamannya Al-Husain ibn al-Hallaj. Kemarin kita kata Al-Husain namanya Al-Husain ibn Mansur Al-Farisi. Yang dia adalah orang yang tumbuh di suatu tempat yang bernama Tustar. Tabarra'a min husairus sufiyah wal masyayikh wal ulama. Bahkan ya, saking sesatnya ini keyakinan hululiyah, itu orang sufi pun semuanya berlepas diri dari dia. Serta masyayikh dan ulama yang ada. Ya. Beda dengan sufi zaman sekarang kan ya. Yang akidahnya ada hululiyahnya sebagian mereka. Wa minhum man nasabahu ilal hulul. Sebagian mereka ada yang menisbatkan Al-Husain ini kepada akidah hululiyah. Wa minhum man nasabu ila az-zandaqah. Sebagian mereka ada yang menisbatkan kepada zindiq, orang zindiq. Ya, munafik dan jelas banget kebodohannya dia. Orang zindiq. Wa kullama adhhara syaitanu bid'atan min hadhil bid'ah wa ghairiha. Setiap kali syaitan menampakkan bid'ah dari bid'ah-bid'ah yang ada dan semisalnya dan selainnya dari bid'ah yang ada ini, aqamallahu laha min hizbi wa jundi. Allah akan menegakkan dalam rangka menegakkan min hizbi dari kelompoknya. Ya, dan dari tentara Allah Azza wa Jalla man yarudduha, ya, orang yang membantahnya. Ulama yang mencabik-cabik bid'ah tersebut. Wa yuhadzirul muslimina minha. Dan juga perannya di dalam ini adalah memperingati kaum muslimin dari bahaya kebid'ahan-kebid'ahan ada. Nah, betul kan? Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Nasr al-Khuzai, Imam Sufyan bin Uyainah, tabi'in, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Barbahari, Al-Khallal, anaknya Al-Imam Ahmad, Abdullah, Abu Abdurrahman bin Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahumullah al-jami'. Banyak sekali. Itu adalah jundullah, tentaranya Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan untuk kaum muslimin dalam rangka menolong agama ini. Dan makanya kita ikhwan fillah bersyukur di zaman sekarang mendapatkan akidah yang sahihah dan kita enggak mendapatkan mihnah, ujian yang sangat berat sebagaimana ujian mereka. Ya. Ujian yang sangat berat sebagaimana ujian mereka. Ya, mereka ujian yang berat demikian karena mereka imannya sangat besar. Yang penting alhamdulillah kita mendapatkan asar, mendapatkan peninggalan-peninggalan mereka, akidah mereka, kitab-kitab mereka, dapat kita nikmati sekarang. Akidah Imam Bukhari, akidah Imam Ats-Tsauri, misalnya. Ya, nasihatan lillah. Mentahdzir ikhwan fillah itu dalam rangka nasihat untuk Allah. Artinya menolong agamanya Allah. Oleh kita menolong Al-Qur'an, oleh Rasul dan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Menolong sunnah, mengangkat sunnah. Walaupun agama ini enggak butuh kita tolong. Ya, kita menolong agama ini, menegakkan agama ini dalam rangka supaya agama ini menjadi sebab kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jadi kalau kalian menolong Allah, Allah tolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Jadi untuk mendapatkan suatu janji Allah Azza wa Jalla berupa kekokohan di dalam agama ini, di atas agama ini, kaki kita kokoh di atas agama, itu kalau kita menolong agamanya Allah karena Allah. Ikhlas.
Bukan ingin jelek-jelekin orang doang. Bukan ingin menjadi orang yang ini yang paling hak saya, yang paling benar saya. Artinya ya nggak usah ikutin yang lain. Bukan itu. Bukan ingin diangkat, bukan. Tapi ingin menjaga agama Allah, ingin menjaga akidah ini, dan ingin menasihati kaum muslimin supaya tidak terkena akidah sesat. Itu caranya. Paham ya? Wali ahli Islam, dan untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sebentar. Wa qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar rahimahullah fi syarhil Bukhari, fa mimma hadatsa tadwinul hadis, fa mimma hadatsa, di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman itu, pada saat itu, ketika munculnya kebid'ahan yang luar biasa, ya, dan ini dalam rangka atas kebenaran khabar dari Nabi SAW akan terpecah belah, akan menjadi 73 golongan, akan menjadi perselisihan yang sangat besar, yang sangat katsira, kata Nabi SAW. Wa innahum man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup setelahku akan mendapatkan dan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ya. Tahun 60 Hijriah, tahun berapa? Belum jauh dari Nabi SAW meninggal, udah ada perselisihan. Allahu Akbar. Makanya semakin akhir, tahun 100-an, tahun 200, itu makin banyak perselisihan. Sampai sekarang, 1000. Ya, tahun 1000-an. 448 Hijriah. Makin banyak lagi perselisihan. Tapi Nabi memberikan solusi kepada kita ketika ada perselisihan itu. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'r rasyidin mahdiyyin. Addu 'alaihi bin nawajib. Tamassaku biha addu 'alaihi bin nawajib. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Makanya kalau kita berselisih, salafnya mana? Ada enggak? Salafnya mana? Gitu. Barakallahu fikum. Di antara perkara yang terjadi di zaman itu adalah tadwinul hadis, dibukukan hadis. Ya, karena ini maslahat, kalau hadis nggak dibukukan, para ulama udah meninggal, bagaimana? Lebih lagi banyak sekali orang-orang yang kadzab, yang mereka dusta di dalam meriwayatkan hadis. Makanya muncullah pada situ sanad. Ya, ini di antara kespesialan dan keutamaan agama kita, ada sanad. Bahkan kata di dalam Sahih Muslim, laulul isnad, ya, ad-din as-sanad minad-din, atau al-isnad minad-din. Agama, as-sanad ini termasuk daripada agama. Laula al-isnad laqala masya'a. Nah, kalau bukan karena sanad, maka orang akan bicara sembarangan dan akan bicara apapun yang dia inginkan. Nah, summa tafsirul Quran, kemudian dibukukan tafsir Al-Quran. Summa tadwinul masailil fiqhiyatil muwaladah min ra'yil mahdi. Kemudian juga yang dibukukan adalah masail-masail fiqhiyah yang diambil, yang muncul dari pandangan semata. Artinya bukan ada dalilnya, enggak ada dalilnya, tapi adanya ta'lil. Ya, alasan, illah, ta'lilat. Tsumma tadwinu ma yata'allaq bi a'malil qulub. Kemudian di situ juga dibukukanlah, ditadwinkanlah perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. Fa'amal awal, ada pun yang pertama, tadwinu sunnah, tadwinul hadis, itu diingkari fa'angkarahu Umar wa Abu Musa wa Ta'ifah. Diingkari oleh Umar, oleh Abu Musa, dan oleh suatu kelompok dari kelompok ulama. Wa rakhasa fihi al-aktsarun, dan kebanyakan ulama itu memberikan rukhsah, memberikan
keringanan untuk dibukukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hujahnya Umar, Abu Musa dan selainnya radhiyallahu taala anhum wa rahimahum? Hujah mereka adalah supaya nanti tidak saru dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi yang mana Al-Qur'an, yang mana kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti orang jadi bingung katanya gitu. Akan tetapi yang benar ikhwan fillah, laisa minal munkar, bukan suatu perkara yang harus diingkari, bukan suatu perkara mungkar. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana kemarin ada hadis dari Nabi SAW, valid. Uktubu li Abi Syah. Dan juga ada yang valid. Ya. Ada riwayat yang valid. Bahwasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari bapaknya dari Amr bin As, kana yaktubu hadisan Nabi SAW fi hayatin Nabi. Biasa menulis hadis Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Dan itu enggak ada dalil yang melarang. Kalau misalkan Nabi nggak tahu, nggak ada Al-Quran yang turun. Kan di zaman dulu ketika zaman belum sempurnanya agama ini, ketika Nabi nggak tahu pasti ditegur dengan Al-Quran. Makanya ini diantara dalil bolehnya al-azl. Ya. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud kalau nggak salah ya. Nahnu na'zil wal Quran yanzil. Kita azal dan Al-Quran turun. Artinya nggak ada yang melarang. Seandainya Nabi nggak tahu, Al-Quran masih turun maksudnya. Kalau dilarang harusnya ada turun. Nah, apa artinya azal, Din? Ya, apa namanya? Ya, intinya buang suatu tempat di luar gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang benar apa ikhwan? Yang benar bukan suatu perkara yang mungkar. La bas. Wa amma tsani, adapun yang kedua, ya tafsir Al-Qur'an, fa ankarahu jama'atun minat tabi'in ka Sya'bi. Itu diingkari oleh sekelompok dari ulama dari kalangan tabi'in seperti Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Kenapa? Ya karena tafsir itu kan di pinggir Al-Qur'an gitu ya. Khawatiran nanti apa? Ada samar. Kalau hadis saja tadi katanya diingkari takutnya samar dengan Al-Qur'an, ini tafsir di pinggir-pinggir ya gitu kan. Nah, bagaimana? Bahkan mungkin mau di mudabbaj, artinya di tengah atau bagaimana gitu kan. Nah, al-akhir apa? Tapi diperbolehkan dikatakan apa? Ya mungkin ada peraturan di tulisnya di samping, jangan sampai apa nyatu. Ini hadis Nabi SAW pun demikian ya Pak. Ada peraturan di dalam menulisnya, di dalam sebagaimana kita bahas kemarin di dalam kitab Ba'itsul Hadis dulu. Ya, nah. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Menulis tafsir jadi di samping-sampingnya, samping. Nah. Sebentar ya, ini ada WhatsApp urgent. Barakallahu fikum. Wa amma tsalis, adapun yang ketiga. Yang ketiga ini apa? Nah, masail fiqhiyah yang diambil dari Ra'yul Mahab. Wa amma tsalis fa ankarahu al-Imam Ahmad wa ta'ifatun yasirah. Diingkari oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan ya kelompok yang sedikit jumlahnya. Ini sebentar ya. Barakallahu fikum. Ini ada gangguan ini. Wa kadza, demikian pula istadda ingkaru Ahmad lilladzi ba'dah. Ya. Lebih keras dan lebih parah lagi pengingkaran Imam Ahmad bin Hanbal lilladzi ba'dah, ya, kepada perkara yang setelahnya. Apa yang setelahnya? Enggak.
tadwin ma yata'allaq bi amal al-qulub. Paham? Tadi kan yang ketiga diingkari oleh Imam Ahmad kan? Apa? Tadwin masail fikih yang berasal dari akal, gitu kan? Kemudian setelahnya apa? Tadwin ma yata'allaq bi amal al-qulub. Itu diingkari juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, barakallahu fikum. Wa mimma hadatsa aidan tadwinul qaulu fi usulid diyanah. Dan di antara perkara yang terjadi juga di zaman itu, adalah tadwinul qaul, membukukan pendapat-pendapat yang berkaitan dalam masalah asas dalam agama kita. Usul diyanat, berarti masalah akidah, i'tiqad. Ya karena di zaman itu ikhwan fillah, hajat ini sangat masis, ya sangat betul-betul apa? Kritis, apa ya namanya bahasa Indonesianya? Hajat yang sangat apa sih bahasa? Ini kurang bahasa Indonesia nih kita. Ya, yang mendesak, itu ya. Lupa nah. Hajat yang sangat mendesak. Sehingga para imam apa? Membukukan. Sebagian mereka menulis dalam masalah usul adiyan. Makanya sampai sekarang kita dapat apa? Dapat kita rasakan kitabat mereka semuanya. Baik, a'immah yang ada di zaman tahun 100-an, 200-an dan semisal. Fatasaddalah al-muthbitatu wan nufat. Maka al-muthbitah wan nufat, orang yang menisbatkan dan orang-orang yang menafikan dalam perkara sifat di sini maksudnya ikhwan, tasaddalah, itu menentang dan menghadapi perkara-perkara usul diyanat yang telah dibukukan. Fabalaghal awal hatta syabbah. Yang pertama, sekte pertama, orang-orang yang musbit, mengisbatkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, itu terlalu berlebihan di dalam isbat sampai mereka mentasybih. Paham? Ya, usul agama telah jelas. Asas dalam perkara asma wa sifat dan yang semisalnya. Dan di zaman dahulu tenarnya dalam perkara apa? Penyimpangan dalam perkara asma wa sifat. Ya setelah sebelumnya tentang perkara ahkam, tentang perkara kafirnya orang atau tidak kafirnya orang, dunia dan akhirat bagaimana, tentang fa'il kabirah, gitu kan? Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Kemudian hingga apa? Muncullah pemikiran-pemikiran baru tentang perkara asma wa sifat. Mereka bukan perkara itu semua. Mereka bantah. Nah, orang-orang yang berlebihan di dalam mengisbatkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mereka mentasybih. Wa balagha tsani, dan berlebihanlah yang kedua. Yang nufat ini hatta atola, sampai apa? Menolak. Sampai menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini semua karena mereka bingung terhadap athar para ulama salaf. Mereka dengan akal karena ini. Washtadda ingkaru salaf lidzalika. Dan ingkarnya para ulama salaf, ya, pengingkarannya para ulama salaf itu sangat keras banget. Lidzalika, ya, kepada orang-orang yang berusaha untuk mentasybih sifat-sifat Allah, dan juga orang-orang yang berusaha untuk apa? Menolak sifat-sifat Allah. Seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf, Syafi'i. Di dalam mengingkari mereka terhadap perkara apa? Mereka itu. Wa kalamuhum fi dzammi ahli kalam masyhur, dan kalamnya mereka di dalam mencela para ahli kalam, orang-orang filsafat, orang-orang mantik, orang-orang filsuf Yunani, itu sangat masyhur sekali. Kan Imam Syafi'i mengatakan apa? Orang yang belajar ilmu kalam, maka hukumannya dia harus dicambuk, diarak, ya, di masyarakat umum, sambil dicambuk-cambuk. Inilah ancaman bagi orang yang belajar ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu akal. Itu karena sebab akal inilah mereka apa? Berlebihan di dalam menolak sifat Allah. Orang-orang nufat. Kemudian berlebihan di dalam mengisbatkan. Mereka ini semua kena menyimpang, ya karena mereka dengan akal. Nanti kita akan bahas insyaallah kenapa kok bisa ada firqah musbitah, tapi ketika dia mengisbatkan sifat,
sampai mentasbih gitu. Nah, kenapa kok ada kelompok yang nufat? Mereka menafikan na'am barakallahu fikum sifat Allah azza wa jalla na'am sampai ya mentaati. Ingin mentanzi Allah azza wa jalla sampai mentaati. Nah, wa sababuhu. Nah, sebabnya ini adalah annahum takallamu fima sakata anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ini sebab terbesarnya. Nah, sebab yang kalau kita katakan secara globalnya itu mereka berani berbicara pada suatu perkara yang Nabi dan para sahabatnya apa? Diam. Mancang. Tidak mencukupkan Al-Quran Sunnah dan athar para salaful ummah. Gitulah jadi sesat. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menasihati temannya pada saat itu, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Hati-hatilah kamu berbicara suatu masalah yang tidak ada imam mendahulumu dalam perkara itu. Hati-hati. Ketika kamu bicara suatu masalah, apalagi masalah akidah maksudnya, ada nggak imamnya? Ada nggak salafnya? Ya. Paham tuh? Imam Ahmad bin Hanbal itu hidup tahun 200-an. Wafat 241 maksudnya. Wafat beliau tahun 241 Hijriah. Berarti kan beliau ini kan ya bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in gitu ya. Nah, karena udah jauh. Ya. Tapi beliau ya setelahnya yang mendapatkan masa tabi'ut tabi'in itu Imam Malik jadi antaranya. Itu pun udah paling akhir. Makanya kata Ahmad bin Hanbal, hati-hati kamu kalau mau bicara, ada nggak imamnya? Karena udah dicukupkan ikhwan, akidah ini udah cukup. Para salaf udah berbicara. Ya. Makanya di antara hujahnya Abu Abdurrahman Al-Adhrami ketika melawan Ibnu Abi Duat di zaman Wathiq Billah, ya. Apa yang kita belajar dalam kitab Al-Matud itu kan? Ya. Ditanya oleh Abu Abdurrahman di hadapan Wathiq, apakah hal alimah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafaur rasyidun amlam ya'lamuhu? Apakah Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidun tahu bidah yang kamu sekarang keluar-keluarkan? Apa enggak tahu? Katanya apa? Enggak tahu. Apakah perkara yang kamu Nabi dan para sahabat ya Khulafa yang 4 ini enggak tahu kok kamu bisa tahu? Ya. Apa kata dia? Enggak, tadi maksudnya saya tahu gitu. Tadi jawaban saya apa? Tahu. Mungkin kamu salah dengar mungkin gitu ya. Enggak. Mereka tahu. Para Nabi dan para sahabat di sini diarahkan ke Khulafa Rasyidun 4 karena beliau berhujah dengan sesuatu yang dimaksuskan. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyyin. Tentu kalau mereka berijma, kalau berselisih tidak. Gitu ya. Seperti azan gitu ya. Nah, bukan perkara yang wajib untuk diikuti kalau yang berselisih, tapi yang ijma. Nah, tapi ketika misalkan kamu katakan tahu, khulafa rasyidun tahu, nabi tahu gitu. Apakah hal tersebut membuat mereka menjadi lapang ketika mereka enggak berbicara kepada umat dan enggak menyuruh umat untuk melakukan perbuatan yang kamu seru, atau mereka tidak lapang sehingga mereka berbicara? Apa kata Ibnu Abi Duat? Ya mereka merasa lapang. Mereka enggak bicara, mereka merasa lapang. Ya, mereka merasa cukup. Apakah perkara yang mereka merasa cukup dan kamu enggak merasa cukup terhadapnya? Bingung dia. Ya, juga ya. Fanqata ar-rajul, maka dia terdiam sehingga apa? Al-Wathiq Billah baru percaya, oh inilah. Didoakanlah semoga Allah Azza wa Jalla ya tidak membuat cukup, artinya membuat sempit orang yang dia tidak merasa cukup terhadap apa yang dicukupkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah. Ini cukup ikhwan fillah. Syafi'i cukup, Masya Allah. Barakallahu fikum. Sebentar ya, tahammum dulu nanti. Kita di sini ya. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaan Ana. Ya, perkara apa yang para sahabat dan Nabi SAW itu diam? Yang enggak berbicara. Perkara? Masuk akal atau enggak? Tentang akal.
Ya. Makanya mereka berbicara dengan akal yang sebenarnya sahabat Nabi SAW itu diam. Ya, sehingga mereka apa? Menyimpulkan dengan akal mereka. Sesatlah mereka. Makanya nanti insya Allah kita akan jelaskan di bawah. Wa thabata an Malikin annahu lam yakun fi ahdi Nabi SAW wa Abi Bakrin wa Umar syai'un minal ahwa. Dan telah sabit valid riwayat dari Malik rahimahullahu taala yaitu tidak ada di zamannya Nabi Abu Bakar dan Umar sedikit pun dari perkara hawa nafsu, yakni bid'atul khawarij wal rawafid wal qadariyah. Maksudnya enggak ada sedikit pun bid'ah khawarij, rawafid dan qadariyah, enggak ada. Kalau apa namanya? Benih-benihnya ada muncul dikit. Sebagaimana Dzul Khuwaisirah itu. Yang dia berani untuk apa? Ya, mengatur dan ya komentar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Wa qad tawassa'a man ta'akhkhara 'anil quruni thalathah al-fadilah fi ghalibil umuri allati ankaraha a'immatut tabi'in wa atba'uhum. Dan sungguh telah berluas-luas man ta'akhkhara, orang yang hidup di akhir. Orang yang apa namanya? Datangnya di akhir, na'am dari kurun yang 3 yang fadilah. Artinya dari masa keemasan. Kurun mufaddalah. Ya, artinya generasi emas, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sahabat. Ya, gampangnya gimana, ikhwan? Ya, man ta'akhkhara gitu. Orang yang datang terakhir yang setelah zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in qad tawassa'a. Sungguh mereka telah berluas-luas fi ghalibil umur pada ya ghalibil umur, perkara yang rata-ratanya itu telah diingkari oleh para imamut tabi'in dan atba'uhum. Paham tuh? Jadi inilah akibat orang yang dia tidak merasa cukup dengan apa yang dibawa oleh para salaf. Muncul bidah-bidah baru. Makanya kata Ibnu Mas'ud apa? Udah wanti-wanti nih beliau. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti aja kalian. Ya. Jangan dibuat-buat yang baru, kalian telah dicukupkan. Ibnu Mas'ud ini memiliki murid-murid para tabi'in, ngerti-ngerti orangnya. Iya. Orangnya ngerti-ngerti. Makanya kebanyakan di situ Ahlussunnah ya berjaya. Ngerti-ngerti. Paham? Tapi yang setelahnya itu enggak ngerti. Mereka merasa pintar, merasa cerdas, merasa katanya arbabul uqul, sehingga apa? Dikulik-kulik lagi. Jadilah apa yang terjadi? Tawassa, terus berluas-luas. Yang sebenarnya perkara tersebut kalau kita lihat kepada salaf udah habis, udah diingkari, udah dibabat alas. Tapi sekarang ya alang-alang yang udah dibabat alas oleh para salaf ya muncul rambun rindang gitu ya, menjadi seperti apa ya namanya itu apa sih namanya, hutan belantara ya. Layaknya hutan belantara yang tidak ada jalan sedikit pun di dalam. Iya. Jadi absurd itu. Jadi abstrak. Jadi nggak jelas perkaranya. Yang sebenarnya perkaranya udah jelas. Nah makanya antum ini ikhwan fillah, Ahlussunnah di zaman sekarang lebih kuat daripada Ahlussunnah. Apalagi dalam menebar syubhat di YouTube apa segala macam. Makanya antum jangan diam. Bangun antum, jangan diam. Antum harus betul-betul cari tuh. Ya, kegiatan untuk membantah mereka. Antum ada sekarang yang megang HP, masa nggak ada kesempatan buat apa misalnya ngedit video, apa potong, apa segala macam. Ya, ditanya nanti umur antum itu ya, ditanya sama Allah umur antum. Untuk apa kita hidup? Udah apa peran kita sekarang nih untuk Islam ini? Waktu ada, ya nggak? Waktu ada. Pada zuhur nggak belajar sekarang. Pada asar nggak belajar. Pagi 3 jam doang belajar ya. Cemen. Kalau nggak apa namanya? Kalau kita nyantai-nyantai. Ringan. Kecuali yang ngajar mungkin. Ya. Pada asar kalau nggak ngajar ada waktu. Atau misalkan pada isya jam 9. Masya Allah. Produktif ikhwan, jangan lalai. Jangan lalai. Jangan banyak lalai kita. Ahlussunnah ini sedang merongrong agama kita. Sedang ya membuat rancu umat Islam, kaum muslimin secara umum. Antum ini sebagai thalib yang
menjadi calon dai, ya kalau nggak jadi dai, antum udah bisa ngajar, aneh. Antum nggak mau jadi dai, nggak mau. Ibaratnya antum punya tambang emas, tapi antum nggak korek tuh tambangnya. Iya. Apa kemarin antum bilang kepada orang kayak gini? Apa? Ya gitulah. Antum punya tambang emas, tapi antum nggak korek. Ini Abdullah punya nih. Apa antum komentar ke si Abdullah? Hah? Eh. Nah, antum udah punya senjata, musuh sekarang banyak sekali, antum udah gunakan, jahil berarti antum. Iya, antum berjihad nih sekarang ini di medan jihad ini kita. Jangan santai-santai kawan hidup. Kita berjihad ini. Di depan kita banyak musuh Islam, ahlu bidah, orang-orang kafir. Antum masih santai-santai hidup, rebahan terus HP dimainin, la ilaha illallah. Aneh. Super aneh. Ini zaman jihad. Jihad bukan dengan pedang. Kalau jihad dengan pedang, dengan senjata, udah mati duluan antum. Dengan ilmu ini, syubhat mereka ini, syahwat. Antum sikatlah ya kawan. Masa antum lemah? Udah punya senjata, ya, ngelihat musuh Islam, diem aja. Ditanya antum sama Allah nanti. Sikat. Apapun yang kita bisa, apapun yang kita memiliki kesempatan di situ untuk membantah mereka, sikat. Intinya nanti kita udah punya hujah di hadapan Allah, qalu ma'dziratan, kita udah bilang, ya Allah, saya udah dapat udzur. Paham tuh? Nah. Yuski misalkan. Ada apa ya misalkan? Edit. Terjemah masyayikh. Antum jangan gitu antum. Nah. Kita sebagai teman tuh enggak boleh kayak gitu. Islam enggak boleh ngelek. Ngelek apa kita? Mau jadi orang kafir kita? Ya. Serius antum. Kita nggak bercanda ini, nggak lagi bercanda. Kalau antum bercanda dalam masalah dakwah, bercanda, bagusnya antum nggak usah belajar dari sekarang. Ini jadi orang jahil. Ya orang jahil kalau bercanda, ya kita maklumi dikit lah, walaupun kita kafirkan gitu. Tapi nggak apa-apa, jahil. Tapi kafir gitu. Semuanya antum. Nah, dakwah ini dakwah. Bukan cuma Ustaz Mahat ilmi, enggak. Kita enggak mengangkat Mahat ilmi, enggak. Kita enggak mengangkat Mahat apa-apa, enggak. Mengangkat Islam, mengangkat akidah. Gitu. Pola pikir antum kayak gitu. Jangan kayak bocah kecil baru kemarin yang main pistol-pistolan. Ya, yang enggak tahu. Antum udah besar semua nih, ilmunya udah banyak. Ya, udah belajar banyak ini. Nah, ini para ulama salaf udah mengingkari, kita cari itu apa yang diingkari, apa yang dibahas. Jangan cuma cukup sama anak doang belajar. Pak, banyak masyayikh tuh rekaman. Dengerin rekaman enggak tuh? Belum. Antum dengerin enggak rekaman? Apa? Hah? Luma. Hah? Luma ini. Siapa Lumah itu? Siapa yang ngajar? Hah? Lah. Syekh. Cara apa? Udah pertemuan berapa? Dari kemarin tuh 4 mulu. Lumah berapa? Antum ada apa enggak? Itu ada tuh komputer. Ada wifi. Dengerin di situ. Biar yang dia nggak belajar ikut belajar gitu. Pakai headset kalau perlu. Banyak sekarang ya man. Anak nggak ada HP ini. Nggak ada hujan tuh. Di hadapan anak aja nggak ada hujan, apalagi di hadapan Allah kita. Anda udah dengerin audio? Apa? Selesai? Lanjut lagi, apa lanjutnya? Tanya lah sama anak. Mana tahu antum udah selesai. Iya, tanya kok.
Ini antum orang-orang udah lagi pada perang di hadapan antum nyantai-nyantai, ya Allah. Asli ya sih, bisa-bisanya. Aneh gak itu? Aneh. Orang bego nih bakal ngebego-begoin kita. Iya nggak? Antum misalkan ada peperangan gitu, misalkan terjadi. Kita ada senjata, apa semua senjata kita bawa-bawa. Kita datang ke situ. Kita diam baik melongok gitu. Ngejedog kalau kata orang sana mah. Ngejedog baik gitu di depan gitu. Sambil jongkok sambil apa? Santai. Ini orang yang bego ngatain kita bego. Bego, ngapain diem baik? Gitu. Bego banget loh, gitu. Sini. Senjatanya gue pakai dah. Daripada lu punya senjata diem baik lagi dipakai. Terus lu pergi. Ini menurut orang bego. Apalagi menurut orang pinter. Bukan bego lagi yang bahasanya tuh. Lebih kasar lah gitu. Mas, kamu orang gila ya, Mas? Sini Mas senjatanya. Halus tapi kasar gitu. Nah, ini antum sekarang punya ilmu, punya senjata. Atasallah bil ilm. Antum diam aja nyantai gitu. Enggak berpikir bagaimana caranya nih membantai dan membantah ya subhat mereka. Lihat Nuruddin tuh semangat mereka. Nuruddin tuh semangat. Gus Ajir Ubaidillah, Faris Baswedan, siapa lagi? Ar-Razi. Siapa lagi? Itu di Bontang itu siapa? Siapa di Bontang itu? Ahmad Syah Thorik. Itu mereka orang semangat-semangatnya ikhwan. Ya, mempromosikan bidah mereka. Masa antum masih nyantai-nyantai gitu, enggak berpikir antum talibul ilmi, la ilaha illallah. Sikat. Bikin channel 1. Gitu. Posting. Minimal antum apa? Ada sumbangsi lah sedikit. Siapa tahu kita mati kan udah ada masyaallah sumbangsi kita. Jangan kita diem. Nah, diingkari oleh a'immat tabi'in dan atba'nya, atba' tabi'in. Walam yaqtani bidzalik. Mereka orang-orang ini, orang-orang mutaakhirin itu tidak hanya merasa cukup dengan kebid'ahan yang mereka buat ini. Dalam perkara yang udah diingkari rata-ratanya oleh para a'imah. Hatta mazaju masail ad-diyana bi kalamil Yunan wa ja'alu kalamal falasifah aslan yarudduna ilaihi ma khalafahu min al-athar bi ta'wil walau mustaqraha. Tidak sampai situ, ya. Akan tetapi terus berlanjut sampai mazaju, ya, sampai mereka apa? Kepada taraf mencampur adukan masail diyanah, masalah-masalah agama kita, masalah asas kita, akidah kita dengan kalam Yunani, bayangin. Jadi dicampurkan kalam Yunani mana, akidah Islam mana. Wa ja'alu kalamal falasifah aslan, dan mereka menjadikan kalam filsafat, orang-orang filsafat itu sebagai asas mereka, pondasi mereka. Yaruduna ilaihi ma khalafahu min al-athar bita'wil. Yang mana apa? Apa-apa yang menyelisihi mereka, ya, apa-apa yang menyelisihi mereka dari asar itu, yaruduna ilaihi, mereka kembalikan kepada asas filsafat mereka, bita'wil, dengan mentakwilnya, dengan menyelewengkannya. Jadi apa? Asas filsafat mereka betul-betul mereka pegang erat. Ini untuk sebagai rujukan utama, pijakan utama kalau ada asar salaf yang menyelisihi asas mereka. Dengan apa mereka mengembalikannya? Dengan apa mereka membuat solusinya? Bitakwil, dengan ditakwil-takwil, diselewengkan. Walau mustaqrah, walaupun takwilnya dipaksa-paksa oleh mereka. Tapi mereka berhasil nggak? Berhasil mereka mengelabui umat ini, berhasil. Ini yang perkara yang dipaksa-paksa gini aja berhasil. Yang terkadang nggak masuk akal jadi masuk akal. Karena otak manusia tuh, otak belakang itu akan merekam suatu perkara yang dusta. Kalau dikatakan benar tiap hari dibenarkan, akan benar mereka bilang. Dan meyakini dan menyangka itu adalah kebenaran. Nah, kedustaan nih, kalau antum katakan ini benar, semua orang mengatakan benar. Konspirasi dibenarkan jadi. Karena otak manusia ini yang belakang rekam. Otak belakang kalau udah merekam, khalas. Selesai perkaranya. Janganlah perkara yang salah.
perkara, misalkan wanita cantik misalkan. Dia misalkan apa? Ikut lomba apa? Princess gitu ya. Apa namanya? Miss ya. Miss Indonesia. Juara 1, paling cantik se-Indonesia atau se-Asia bahkan. Ini kan dia kalau tiap hari dijelek-jelekin terus sama suaminya, sama keluarganya. Lama-lama mental dia akan merubah menyangka bahwasanya dia jelek gak? Nah, ya, yang semua orang mengakui dia adalah orang cantik, tapi karena dijelek-jelekin terus sama keluarganya, sama suaminya, sama siapanya. Kamu jelek ya, kamu jelek. Dia pasti mindsetnya dan otak belakangnya selalu merekam apa yang selalu ditangkap dari informasi itu, sehingga apa? Terbalik. Mindset dia jelek. Dan nggak percaya diri. Itulah. Nah, sekarang bagaimana nih? Mereka ini sekarang otak belakangnya semua udah merekam. Mindsetnya udah apa namanya? Terbentuk daripada mindset orang-orang ahlu kalam, filsafat. Ini bagaimana caranya nih, bantah mereka. PR berat ini. Antum jadi dai bukan cuma jadi dai ceramah, kemudian ngisi khutbah dapat duit, bukan. Ya. Ngisi khutbah ditambang dapat duit. Sekali ngisi misalkan berapa? 500.000 misal. Oh, kapan lagi dipanggil ya? Bukan gitu, Pak. Ngisi kajian di Abu Bakar misalkan. Dapat uang misalkan 300.000. Bukan itu dakwah. Di sekolah dakwah sama santri. Yang penting bisa hidup enak sama istrinya. Di rumah nyaman. Ada AC atau apa segala macam. Ada mobil, ada motor. Bukan itu dakwah tuh, bukan kayak gitu. Islam tuh bukan kayak gitu dakwah. Salaf gak kayak gitu dakwah. Imam gak kayak gitu dakwah. Para imam enggak. Dakwah itu apa? Bantah ahlu bidah kalau ada yang harus dibantah. Jelaskan akidah sahih. Jangan cuma kita apa? Yang penting dapat gaji, yang penting kita bisa tidur nyenyak, perut buncit, gitu ya. Kemudian apa? Enggak memikirkan maslahat umat, enggak memikirkan kebidaan merajalela di mana-mana. Nyantai aja. Kalau antum belum berani nongol nama-nama antum, bikin akun. Ya, tauhid awalan tuh ya. Lo tahu. Edit antum edit. Mana katanya yang mau terjemah video Syekh? Enggak ada sampai sekarang. Cuma ini kan video Syekh. Minimal antum ada waktu kosong, tuh komputer ada. Canva download. CapCut download. Cara ngedit yang nggak tahu, anak ajarin nanti kalau mau. Gampang aja ngedit kayak gitu insyaallah. Cara terjemah, gampang sekarang terjemah. Ada Google Meet, Gemini. Terjemahin pakai Gemini, ntar antum tahrir lagi, tahqiq lagi. Yang benar mana yang salah mana. Kalau udah tahrir, antum kirim ke anak. Ustaz, ini udah bener belum? Anak koreksi, oh udah bener, layak diedit. Edit, save, upload YouTube. Upload Instagram. Upload TikTok kalau perlu. Ya, supaya orang-orang TikTok tobat semua. Nah, semua upload di mana-mana, ikhwan. Di Facebook. Mereka nih, apalagi Murji'ah, ya Allah. Ini harus betul-betul antum kuatkan. Filsafatnya nih dibantah. Antum juga belajar mantik kan? Waduh, mantap tuh. Mantik. Ya. Jangan jadi Asy'ariyah aja antum ya. Nah, sedikit lagi. Tsumma lam yaktafu bidzalik. Kemudian mereka enggak merasa cukup juga dengan hal itu. Hatta za'mu, ya, sampai kepada suatu taraf mereka menyangka. Za'mu ini menyangka dengan keyakinan mereka sendiri. Mereka yakin tapi dengan keyakinan batil, makanya dikatakan za'am. Untuk menghinakan mereka. Za'mu annalladzi rattabuhu huwa asyraful ulum. Bahwasanya yang mereka bentuk, yang mereka susun, yang mereka kurikulumkan itu adalah ilmu yang paling mulia. Na'udzubillah. Maksudnya ilmu apa ini? Ilmu mantik. Bahkan mereka berkata, orang yang belum mendapatkan dan mempelajari ilmu mantik, maka dia adalah orang jahil. Bukan orang yang yakin dari perkaranya dia. Orang yang cuma sekedar terbatas dengan nas doang. Al-Quran sunnah doang. Cuma tawakuf doang, nggak ada akal. Maka ini orang yang ragu-ragu. Al-Quran sunnah memberikan faedah zon, bukan yakin. Adapun akal memberikan faedah yakin, jelas.
Ya, silakan, mereka akan kebingungan nanti. Cara bantahnya gimana, Ustaz? Nanti kita akan bantah semua. Mereka arbab al-uqul. Barakallahu fikum. Dan ilmu mantik yang mereka klaim adalah ilmu yang martabatnya sangat tinggi, sangat mulia. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu pernah berkata tentang ilmu mantik ini. Apa kata beliau? Di ta'liq ya, kuntu a'lamu daiman. Saya orang yang udah tahu, ya, sangat tahu betul. Ya, annal mantiq, ya selama-lamanya. Ini pengetahuan yang selama-lamanya. Paten. Annal mantiqa al-yunaniyah la yahtaju ilaihi dzaki. Bahwasanya mantik Yunani itu adalah ilmu mantik yang tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang cerdas. Wala yantafi'u bihil balid, dan tidak akan mendapatkan manfaat dengan ilmu mantik tersebut orang-orang yang bodoh. Iya kan, repot kan? Kuping mana kuping? Muter-muter. Ini kuping begini aja. Pakai begini. Repot-repot amat. Karena itu muter-muter mereka. Lalu orang yang jahil, orang yang balit, yang memang akalnya kurang, atau orang yang kurang bisa memahami, nggak bakal bisa paham ilmu mantik. Sedangkan syariat ini kan untuk rahmatan lil alamin, semua alam. Ya. Barakallahu fikum. Wa aulaha bitahsil, dan ini ilmu yang lebih utama untuk dihasilkan, untuk dicari. Wa anna man lam yasta'mil mastalahu alaih fahuwa amiyun jahilun. Dan kalau orang yang tidak menggunakan apa yang mereka buat-buat dari mustalahat mereka, yang mereka buat-buat dari istilah-istilah mantik mereka, maka ini adalah orang awam dan orang jahil. Na'udzubillah. Ini lancang. Orang yang sangat keras kepala dan lancang, berani-beraninya, berarti lazimnya ulama salaf mereka adalah orang-orang yang awam dan orang jahil. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat orang awam dan orang jahil berarti. Na'udzubillah. Terakhir kawan, ada ta'liq di sini faedah. Ya, adapun matan udah kita cukup di sini. Ini ada ta'liq faedah. Ulama rahimahumullah ya memiliki beberapa pandangan di dalam mempelajari ilmu mantik. Yang pertama, harrama katsirun min ahli ilm ta'allumul mantik. Kebanyakan ahli ilmu itu mengharamkan belajar ilmu mantik. Yang kedua, wa qala ba'd ulama, sebagian ulama berkata, bal huwa jaiz. Boleh-boleh aja. Wa fassala ba'dhum, sebagian ulama lagi ada yang merinci. Wa qala, dan berkata, in ihtajal insanu ilaihi liyarudda bihi al ashabihi fala ba's an yata'allama. Kalau manusia memang membutuhkan ilmu mantik, tujuannya untuk membantah orang-orang manatiqah dengan ilmu tersebut, maka tidak apa-apa dia belajar ilmu mantik. Fayakunu ta'allumu min babil wasail la min babil maqasid. Maka ya, belajar ilmu mantik yang dia pelajari itu hanya sebagai perantara, bukan tujuan dia. Perantara untuk bantah mereka dengan mantik. Pada tafsir dan pembagian ini, rincian ini, qad yakunu aqrabal aqwali shawab. Ini terkadang ya kita katakan, kata Syekh Utsaimin, ini adalah ucapan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau adalah salah satu ulama yang sangat cerdas dan sangat terkenal membantah orang-orang manatiqah dengan mantik juga. Membantah orang-orang filsafat dengan filsafat juga. Makanya nanti di bawah ini akan dibawakan di dalam kitab beliau, di antaranya Darut Ta'arud, beliau mengatakan apa? Saya akan menjadikan dalil yang mereka jadikan hujah atas mereka, untuk mereka saya akan berhujah dengan dalil tersebut atas mereka. Jadi dalil yang mereka pakai saya akan gunakan juga untuk berhujah atas mereka. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saking cerdasnya beliau. Makanya ikhwan fillah, di dalam ilmu-ilmu asma sifat ini, ilmu masalah mantik atau ilmu masalah takdir ini adalah rujukan yang sangat besar juga Syekhul Islam. Karena disitulah untuk kita membantah para orang-orang filsafat. Kuat beliau mantiknya. Kuat beliau ibaratnya, ungkapannya. Nah, jadi penting juga kita merujuk kepada ini. Ada pun di zaman salaf itu belum muncul yang demikian adanya. Ya, kecuali itu ketika zamannya siapa? Itu Mutawakkil, Ma'mun, di mana mengarabkan filsuf Yunani. Wal iyadu billah.
Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi besok. Jazakumullahu khairan katsira. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.